Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syuri, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah binaan 46 guru matematika dan 5 sekolah binaan manajerial. Kali ini saya ingin membagi praktek baik yang telah saya lakukan sepanjang PJJ dari 2020 sampai 2021, yaitu model pengawasan gotong royong dengan alur STAR. Yaitu praktek baik yang akan saya bagikan ini mulai dari tahun 2020. Saya mulai dengan diagnosis terhadap pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka, yaitu hasilnya adalah sebagian besar guru binaan saya melaksanakan PJJ melalui pemberian tugas hanya menggunakan satu media, yaitu Kagum. Yang kedua, sebagian besar guru masih menggunakan program pembelajaran tahun sebelumnya yang masih berbasis tatap muka. Dan yang ketiga, sebagian besar guru belum menguasai teknologi informasi seperti pemanfaatan aplikasi-aplikasi gratis dari Google untuk pembelajaran jarak jauh, misalnya Jimmy, Jamboard. Kemudian yang terakhir, sebagian besar guru baru memanfaatkan sumber belajar yang terbatas pada teks dan modul yang tersedia, belum mengkombinasikan antara sumber belajar, luring, dan daring. Hasil analisis diagnostik menunjukkan bahwa guru perlu didampingi dan dibimbing dalam pengawasan akademik yang berfokus pada pengelolaan pembelajaran jarak jauh agar dapat mengecilkan pengaruh situasi dengan memanfaatkan aneka sumber belajar melalui penguasaan teknologi informasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kepengawasan pendidikan yang akan dilakukan oleh saya yaitu tertuju pada sebuah pertanyaan. Bagaimana model kepengawasan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran dan memanfaatkan aneka sumber belajar dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Hal STAR dimulai dari situasi apa yang sedang dihadapi oleh guru, tentu saja diambil melalui instrumen. Kemudian tindakan apa oleh pengawas yang akan lakukan untuk pembinaan, misalnya dalam bentuk video, web, SMS untuk belajar, berbagi, dan berdiskusi. Kemudian juga jadwal diskusi atau room meeting. Kemudian menyiapkan juga instrumen pemantauan. Sementara action atau aksi membuat video yang diperlukan, mengelompokkan guru dalam RMS dan menyiapkan aktivitas pengawasan. Dan berikutnya terakhir, hasilnya produk dan aktivitas guru dalam melaksanakan solusi menghadapi situasi melalui instrumen oleh pengawas. Oleh karena itu, setelah direncanakan baru dilaksanakan, yaitu pelaksanaan pengawasan untuk mengatasi learning loss. Pengawas harus memfasilitasi persiapan penerapan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan memfokuskan pada pertanyaan bagaimana membantu guru agar mampu merancang pembelajaran dengan pendekatan blended learning. Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru untuk mengikuti pembinaan daring melalui learning management system yang sedang dikembangkan, yaitu belajar mandiri. Yang kedua, guru dan kepala sekolah diminta untuk mempelajari video yang dikembangkan oleh pengawas dalam playlist channel YouTube. Setelah guru-guru mempelajari bahan-bahan melalui video, maka dilaksanakan Zoom meeting untuk berdiskusi tentang pemahaman pendekatan blended. Pembelajaran kombinasi, kemudian metodenya adalah kelas terbalik. Kenapa kelas terbalik? Karena dimulai dari luar rumah, dari luar sekolah maksudnya, baru kita ke sekolah. Baik, apa yang dimaksud dengan blended? Kita lanjut lagi materinya. Nah, blended learning adalah strategi pembelajaran yang memadukan antara berbagai kombinasi interaksi pembelajaran
serta memanfaatkan berbagai bentuk bahan sumber belajar dengan menggunakan moda luring, daring, atau kombinasi keduanya. Sebenarnya kita sudah melakukan semua seperti ini. Jadi mengkombinasikan antara WA, video, tapi kita belum dengar teman-teman mengkombinasikan dengan modul. Nah, mungkin nanti pertanyaan modulnya dari mana? Modulnya sekarang bisa diperoleh mudah sekali di link Kemendikbud. Sudah disediakan modul-modul sebagai pembantu kita untuk menyampaikan materi. Berikutnya lagi, setelah Flipped Classroom, ini merupakan suatu metode pembelajaran di mana peserta didik mempelajari materi di luar sekolah secara mandiri, kan? Yang biasanya cuma datang kasih tugas balik lagi, bukan itu. Tapi ini lebih luas. Jadi mereka belajar mandiri, bisa materi, bisa apa saja begitu, kemudian diajak pada saat tatap muka memastikan dari pekerjaan tersebut berdiskusi secara aktif. Dan terakhir, guru-guru diminta untuk selalu berdiskusi dalam LMS dan mengunggah perancangan pembelajaran tatap muka terbatas dalam LMS tersebut. Dan rekan-rekan gurunya harus memberikan komentar. Sehingga hasil terakhir adalah rencana pembelajaran dengan menggunakan blended learning. Setelah dilakukan selama bulan Juli sampai bulan September Oktober 2021, maka dilakukanlah evaluasi pelaksanaan pengawasan PTMP untuk benar-benar mengatasi learning loss atau tidak. Nah, evaluasi ini dilaksanakan melalui instrumen refleksi kepada 68 pembinaan tentang pelaksanaan PTMP dalam bentuk Google Form yang hasilnya sebagai berikut. 53 orang atau 78% dari 68 orang menyatakan bahwa menerapkan pendekatan blended learning agar tercapai belajar murid menjadi maksimal. Sementara 22% lainnya tidak menerapkan blended learning dikarenakan cukup melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dari hasil evaluasi tersebut, direncanakan tidak lanjut ke pengawasan PTMP adalah yang pertama, memanfaatkan learning management system sebagai salah satu media pengawasan. Yang kedua, melakukan pengawasan pada bidang yang lainnya, yaitu internalisasi nilai-nilai karakter. Demikianlah uraian singkat tentang paket baik yang telah saya lakukan. Pada dasarnya secara umum menghadirkan sebuah pilihan solusi bagaimana mengatasi learning loss dari segi guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.